What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film Wong Chun Part 5 atau seri kelima dalam franchise film Wong Chun. Dirilis pada tanggal 23 Oktober tahun 2012 di Amerika Serikat. Film ini masih dengan genre yang sama, yaitu horror thriller, sekaligus sebagai sequel dari film Wong Chun sebelumnya yang dirilis pada tahun 2011. Kemudian film series kelima ini masih disutradarai oleh orang yang sama, yaitu Declan O'Brien, dan dibintangi oleh Doug Bradley, Camelia, Roxanne Mackie, Amy Lennox, Simon Ginty, Paul Lubke, Oliver Howard, dan Ken Wisby, dan masih banyak lagi. Lalu tiga kanibal bersaudara dibintangi oleh Borislav Lip sebagai Three Finger, Radoslav Parvanov sebagai 1A, dan George Karlovsky sebagai Sawtooth. Di dalam series yang kelima ini kembali menceritakan tiga tokoh kanibal bersaudara, yaitu Three Finger, Sawtooth, dan 1A. Di mana di awal film kita akan diperlihatkan kembali dari tiga kanibal bersaudara atau Hilliker Brothers yang berhasil melarikan diri dari sanatorium Glenville pada film sebelumnya atau Wong Chun series keempat. Mereka berhijrah menuju kota Fairlake Greenbrier di West Virginia, di mana ketiga kanibal tersebut ternyata ditampung oleh seorang pria tua di rumahnya. Siapakah sebenarnya pria tua itu dan apa maksud tujuannya mau menampung dari ketiga kanibal tersebut? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keramaian di kota kecil Fairlake, di mana ada seorang reporter wanita bernama Kelly sedang meliput berita di sana. Ia mengabarkan kepada seluruh masyarakat melalui acara televisinya bahwa di kota Fairlake sedang dilangsungkan sebuah acara peringatan Halloween, di mana acara tersebut bertepatan dengan 10 tahun memperingati festival musik orang gunung di West Virginia. Hingga orang-orang dari berbagai daerah datang berkunjung ke sana demi untuk menikmati musik di akhir pekan, sekaligus berpesta ria bersama di alun-alun kota Fairlake yang dimulai pada tengah malam nanti. Setelah selesai melaporkan beritanya, Kellyn pergi untuk refreshing sejenak. Lalu scene berpindah pada Kellyn yang sedang jogging santai di tengah hutan. Di sana ia bertemu dengan tiga kanibal bersaudara secara bergantian. Namun Kellyn beranggapan bahwa mereka sedang menakut-nakutinya menggunakan sebuah kostum orang gunung. Dikarenakan memang di kota Fairlake sedang memperingati hari festival musik. Tapi sialnya saat Kellyn sedang berhadapan dengan Three Finger, di sana Three Finger langsung memotong salah satu jarinya hingga putus. Setelah itu saat di dalam pelariannya sambil meminta pertolongan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Maynard Odets. Lalu Maynard mengajaknya bersembunyi di balik semak-semak. Dirasa situasi sudah aman, kemudian Maynard menyuruh Kenya untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Secara tiba-tiba ia langsung mengampak ke bagian perutnya Kenya dan juga memotong salah satu tangannya. Film Wong Chun 5 pun dimulai. Kemudian scene berpindah pada kelima orang remaja, di mana mereka sedang camping di tengah hutan. Seperti biasa, sebelum lanjut gue perkenalkan dulu nama-nama pemainnya. Ia bernama Billy, Julian, Agus, Cruz, dan Lita. Di sana, Billy sudah merencanakan semuanya dengan ia akan mengajak teman-temannya untuk mengikuti sebuah pesta perayaan festival orang gunung di kota Fairlake. Ia juga tak lupa membawa sebungkus ganjoy. Setelah itu, Julian bercerita sedikit tentang sejarah kota Fairlake tersebut. Ia mengatakan bahwa kota Fairlake didirikan pada tahun 1814, di mana pada waktu itu banyak sekali orang yang menambang di wilayah sekitar sini. Namun tampaknya orang-orang penambang kurang memiliki hubungan yang harmonis dengan pribumi orang-orang pegunungan di wilayah ini. Lalu beberapa tahun kemudian terjadilah konflik di antara mereka, tepatnya tahun 1817 pada malam Halloween, di mana seluruh penduduk kota Fairlake diserang oleh orang-orang pegunungan dan menjadi salah satu sejarah pembantaian terbesar yang terjadi di kota ini. Anehnya, setelah pembantaian tersebut berakhir, sama sekali tidak ditemukannya mayat-mayat dari korban pembantaian tersebut. Hanya saja ditemukan banyak bekas darah yang berceceran di jalan. Lalu seluruh penduduk yang ada di kota Fairlake menghilang begitu saja tanpa ada yang terlihat lagi. Menurut cerita legenda bahwa orang-orang pegunungan membawa semua mayat-mayatnya masuk ke dalam hutan. Di sana mereka membuat api unggun yang sangat besar lalu memasaknya kemudian memakannya. Setelah Julian selesai bercerita, lalu mereka semua melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Fairlake untuk merayakan festival musik di sana. Di sisi lain, di dalam sebuah rumah ternyata tiga kanibal bersaudara sedang mengolah mayatnya Kellyn yang tadi terbunuh di awal film. Lalu Maynard yang baru saja datang tiba-tiba ia marah dengan ketiga kanibal tersebut, dikarenakan mereka semua terlalu ceroboh dengan meninggalkan ada beberapa jejak atau barang bukti di tengah hutan, yang bisa saja sewaktu-waktu polisi menemukannya dan menangkap mereka semua. Sawtooth yang merasa kesal, ia coba melawannya, namun berhubung Maynard yang berkuasa di tempat itu, mau nggak mau ketiga kanibal tersebut harus tunduk dan mengikuti semua aturan darinya, karena Maynard sudah menganggap mereka bertiga sebagai anaknya. Kemudian scene berpindah pada rombongan Billy dan kawan-kawan mereka yang sedang dalam perjalanannya menuju Fairlake
Secara tiba-tiba tepat di depan mobilnya ada seorang pria tua yang berada di tengah jalan. Seketika membuat rombongan Billy mengalami sebuah kecelakaan. Dikarenakan mobilnya menabrak ke sebuah pohon akibat Billy yang berusaha menghindari si pria tua itu. Ternyata itu adalah Maynard. Setelah itu mereka semua keluar dari dalam mobil. Di sana Billy, Julian, dan Agus coba mengecek ke arah pria tua tersebut yang sudah terkapar. Namun di saat Billy sedang mengeceknya, secara tiba-tiba pria tua itu langsung menyerang Billy menggunakan sebuah pisau, membuat salah satu tangannya menjadi terluka. Julian dan Agus yang mengetahuinya, mereka langsung menendangi si pria tua tersebut bersama Billy juga. Ternyata dari kejauhan di dalam hutan sudah ada 3 kanibal bersaudara yang standby di sana. Baru saja Three Finger mencoba ingin memanah salah satu dari mereka. Namun secara kebetulan ada polisi yang datang, membuat ketiga kanibal tersebut mengurungkan niatnya untuk menolong Maynard. Kemudian polisi wanita yang bernama Sheriff Angela Carter, di sana ia langsung menahan semua rombongan Billy dan kawan-kawan bersama si pria tua tersebut untuk dibawa menuju kantornya. Sementara itu rekannya yang bernama Deputy Biggs, ia menemukan sebuah ganjoy di dalam mobilnya Billy. Angela yang tak mau barang buktinya rusak, ia memerintahkan agar Deputy Biggs untuk sementara waktu berjaga di TKP sambil menunggu sebuah truk derek datang. Akhirnya Sheriff Carter membawa para tahanannya pergi menuju kantor kepolisian setempat. Setelah itu, di saat Deputy Biggs sedang berjaga, secara tiba-tiba 3 kanibal bersaudara langsung menyerangnya dengan Three Finger yang berhasil memanah di bagian kedua pahanya, lalu Sawtooth yang memotong kedua telinganya, kemudian juga menusuk ke bagian kepalanya menggunakan sebuah pisau. Seketika Deputy Biggs pun mati. Lalu scene berpindah di dalam kantor sheriff, di mana Billy dan kawan-kawan bersama si pria tua dikurung di dalam sel tahanan. Di sana Billy juga mendapatkan sebuah pengobatan medis akibat lukanya yang tadi terkena pisau. Di sisi lain, teman-temannya Billy meminta agar Billy mengakui kepada sheriff bahwa ganjoy tersebut adalah miliknya. Akhirnya Billy berusaha berbicara dan mengatakan yang sebenarnya kepada Sheriff Carter bahwa ganjoy tersebut adalah miliknya dan ia akan bertanggung jawab atas semuanya. Akhirnya Sheriff Carter mengabulkan permintaannya Billy dan membebaskan semua teman-temannya. Setelah itu mereka semua menginap di sebuah motel yang ada di ujung jalan. Sementara itu Sheriff Carter menemukan sebuah fakta yang mengejutkan tentang identitas dari si pria tua tersebut. Ternyata pria tua tersebut adalah seorang buronan yang kabur sejak 30 tahun yang lalu. Dia menjadi tersangka atas sebuah kasus pembunuhan yang telah dilakukan pada masa lalunya. Pria tua tersebut memiliki nama lengkap Maynard Odets. Kemudian Sheriff Carter menghubungi pihak kepolisian pusat agar Maynard dapat diproses kembali sesuai hukum yang berlaku. Setelah pihak kepolisian pusat menerima laporan dari Sheriff Carter, akhirnya mereka akan mengirimkan sebuah mobil untuk menjemput Maynard pada keesokan paginya. Maynard yang mengetahuinya, ia langsung mengatakan kepada Sheriff Carter bahwa kamu tidak akan hidup sampai besok pagi. Lalu scene berpindah pada Three Finger dan 1A, di mana mereka sedang berusaha menghancurkan sebuah tower satelitnya dengan menaruh rantai pada towernya yang dikaitkan ke truknya. Kemudian Three Finger menjalankannya. Seketika towernya pun hancur, membuat seluruh jaringan telepon yang ada di kota itu terputus. Belum cukup sampai di situ saja, mereka kembali mengacau dengan melanjutkan kembali menuju ke sebuah pembangkit listrik di kota itu. Di sana 3 kanibal bersaudara masuk ke dalam ruangan pembangkit listriknya. Namun aksi mereka yang sedang menghancurkan mesin listriknya ketahuan oleh penjaga keamanan di sana. Tapi berhubung penjaga keamanan itu sendirian, akhirnya 3 kanibal bersaudara langsung menangkap dan mengeksekusinya dengan mengikat penjaga keamanan tersebut lalu menariknya ke atas hingga tersengat listrik yang bertegangan tinggi. Seketika membuat seluruh aliran listrik yang ada di kota Fair Lake pun padam bersamaan dengan si penjaga keamanan yang sudah mati. Lalu scene berpindah di kantor sheriff. Di sana Maynard mengatakan kepada Sheriff Carter bahwa semuanya telah dimulai. Sheriff Carter yang tak paham apa maksud dari perkataannya, ia kemudian menanyakannya. Lalu Maynard menjelaskan bahwa anak-anaknya, maksudnya 3 kanibal bersaudara ya, akan datang ke tempat ini untuk menjemputnya. Dan semua yang ada di sini akan mati, ucapnya kepada sheriff. Setelah itu, salah satu tahanan yang berada di dalam satu sel bersama Maynard, ia mengatakan agar dirinya dipindahkan ke sel yang lain. Karena menurutnya Maynard sudah tidak waras. Akhirnya Sheriff Carter membebaskan tahanan tersebut. Dia bernama Mouse. Berhubung Mouse adalah seorang tahanan yang baik, ia memutuskan untuk membantu sheriff berjaga-jaga di sekitar kantor bersamanya. Di sisi lain, Cruz yang sedang berada di motel bersama yang lainnya, ia memutuskan pergi menuju kantor sheriff untuk membawakan sebuah makanan pada Billy. Namun saat di dalam perjalanannya menuju kantor sheriff, secara tiba-tiba ia bertemu dengan Three Finger. Cruz yang merasa ketakutan, ia segera pergi melarikan diri. Namun sungguh sayang, karena pada akhirnya Three Finger berhasil membunuh Cruz dengan menusuk ke bagian perutnya menggunakan sebuah obeng. Seketika Cruz pun mati. Dan secara bersamaan ternyata Julian lewat tepat di belakangnya Three Finger yang habis mengeksekusi Cruz. Namun sepertinya ia tak menyadarinya. Lalu Julian melanjutkan perjalanannya kembali menuju kantor sheriff untuk bertemu dengan Billy.
Saat sudah sampai di kantor sheriff, Julian kaget karena mengetahui bahwa Cruz belum sampai di sini. Billy yang mendengar perkataan Julian seketika membuat ia merasa khawatir kepadanya. Kemudian Julian dan Billy berbincang-bincang berdua di sana. Kemudian scene berpindah di sebuah motel, di mana Agus yang sedang menikmati makan malamnya, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Lalu Agus membuka pintunya dan ternyata yang mengetuk pintunya adalah Sawtooth dan 1A. Di sana Agus sambil emosi mengatakan bahwa kau mungkin salah kamar, Bung. Namun tanpa basa-basi mereka berdua langsung membawa Agus secara paksa keluar dari dalam kamarnya. Di sisi lain, Lita yang sedang dalam toilet tanpa sengaja mendengar keributan yang terjadi di kamarnya. Ia menyadari mungkin ada bahaya yang sudah menimpa kekasihnya yaitu Agus. Lalu ia bergegas mengenakan bajunya dan mengambil sebuah besi jemuran. Benar saja, tak lama kemudian 1A datang kembali masuk ke dalam toilet. Beruntungnya Lita sudah bersembunyi di balik sebuah pintu. Lalu tanpa pikir panjang ia langsung memukul kepalanya 1A dari belakang. Namun 1A berhasil menangkapnya. Tapi Lita tidak basar begitu saja. Kemudian ia menemukan ada sebuah pisau di dekatnya dan langsung menancapkan ke bagian bahunya, membuat Lita berhasil melarikan diri darinya. Sementara itu, ternyata Agus sudah disandra oleh ketiga kanibal bersaudara, dengan ia diikat di bagian tangan dan kakinya. Lalu ketiga kanibal tersebut langsung memukuli kedua kakinya menggunakan palu besar hingga patah. Setelah itu mereka membawa Agus menuju kantor sheriff. Saat sudah sampai di sana, Sawtooth langsung melemparkan Agus ke tengah jalan. Sheriff yang mengetahuinya bersama yang lain mereka mencoba untuk menolongnya. Namun sungguh sayang, saat mereka baru saja ingin menyelamatkannya, secara tiba-tiba dari kejauhan Three Finger langsung menabraknya menggunakan mobil truknya. Seketika Agus pun mati mencedel. Berhubung kondisi sedang dalam gawat darurat, akhirnya Sheriff Carter melepaskan Billy dari dalam selnya lalu memberikan sebuah senjata kepada mereka semua, terkecuali si botak ya, untuk membantu Sheriff dalam mengamankan situasi yang sedang genting sambil menunggu bala bantuan datang pada keesokan paginya. Setelah itu, Sheriff Carter mencoba untuk mencari sebuah mesin genset di sebuah toko yang berada di seberang kantornya, agar ia dapat menyalakan radioaktifnya dan bisa meminta pertolongan kepada yang lain. Singkat waktu, akhirnya Sheriff Carter berhasil menemukan mesin gensetnya. Kemudian ia langsung coba meminta bantuan kepada siapapun melalui gelombang radionya. Di saat ia sudah berhasil terhubung dengan seseorang pria yang bernama Teddy, tanpa berlama-lama Sheriff Carter langsung mengatakan apa yang terjadi sebenarnya di kota Fair Lake, bahwa ia bersama yang lainnya sedang dalam kondisi bahaya dikarenakan ada beberapa orang gunung yang menyerang mereka dan sudah ada satu korban yang mati. Teddy yang mendengarnya, ia malah ngakak dan beranggapan bahwa Sheriff Carter sedang mabok, karena ia mengetahui bahwa di sana sedang ada perayaan festival musik. Akhirnya obrolannya pun terputus dikarenakan Sheriff mendengar ada suara tembakan dari luar. Ternyata suara tembakan itu berasal dari Moss yang secara refleks langsung menembak ke arah pintunya. Ternyata itu adalah Lita yang berhasil melarikan diri dari kejarannya 1A. Beruntungnya Lita tidak terkena tembakannya, hanya saja ia mengetahui bahwa kekasihnya yaitu Agus telah tewas terbunuh. Setelah itu, Billy yang merasa sangat khawatir dengan keselamatannya Cruz, dikarenakan sejak tadi ia tak kunjung sampai ke kantornya sheriff, akhirnya Billy memutuskan pergi untuk mencari keberadaannya Cruz bersama dengan Julian. Singkat waktu, akhirnya Billy dan Julian berhasil menemukan di mana Cruz berada. Namun sungguh sayang, mereka menemukan Cruz dalam kondisi yang sudah mati secara mengenaskan. Di sana Billy sangat terpukul dikarenakan kekasihnya telah mati terbunuh. Kemudian secara tiba-tiba Three Finger datang dan mengacau. Billy dan Julian yang mengetahuinya, mereka langsung mengejar Three Finger sambil menembakinya. Ternyata secara tidak langsung Billy dan Julian sedang dijebak oleh tiga kanibal bersaudara dengan Three Finger sebagai umpannya. Dan pada akhirnya Julian berhasil dilumpuhkan oleh 1A, lalu Billy juga berhasil dilumpuhkan oleh Sawtooth. Kemudian mereka berdua dihajar oleh tiga kanibal bersaudara hingga pingsan. Saat Billy dan Julian tersadar, ternyata mereka sudah ada di sebuah lapangan bola dengan posisi tubuhnya Billy yang sudah terpendam di dalam tanah dan hanya menyisakan sebagian kepalanya saja. Lalu Julian yang juga sudah terikat sebuah rantai di salah satu bagian kakinya. Setelah itu Three Finger datang kembali, tapi kali ini ia menjadi algojo kematian dari mereka berdua dengan ia menaiki sebuah mobil pemotong rumput. Tanpa basa-basi, akhirnya Three Finger langsung menjalankan mobilnya tersebut dan berhasil membunuh Billy hingga tubuhnya hancur seperti daging giling. Lalu Three Finger kembali membunuh Julian sama persis dengan ia sebelumnya membunuh Billy. Ketika mereka berdua pun mati mencedel. Lalu scene berpindah kembali di kantor sheriff. Di sana Moss mendapatkan sebuah perintah dari Sheriff Carter untuk mencari para deputi yang sedang berjaga di alun-alun kota Fair Lake, lalu mengajaknya mereka kembali ke tempat ini. Singkat waktu, akhirnya Moss berangkat menuju alun-alun kota menggunakan mobil dinas milik Sheriff Carter. Saat di dalam perjalanannya, secara tiba-tiba mobil yang Moss kendarai melindas sebuah perangkap kawat yang sudah terpasang di tengah jalan. Seketika mobilnya mengalami sebuah kecelakaan hingga Moss tak sadarkan diri.
Kemudian di saat Moss sudah tersadar, ternyata ia mendapati dirinya sudah terikat di bagian tangan dan juga kakinya. Setelah itu, 3 kanibal bersaudara berencana untuk membunuh Moss dengan mereka memasukkan tubuhnya Moss ke dalam sebuah drum lalu menutupnya dan menaruh drum tersebut di atas api yang sudah menyala. Secara tidak langsung, 3 kanibal tersebut membunuh Moss dengan cara membakarnya hidup-hidup. Belum cukup sampai di situ saja, ternyata 3 kanibal tersebut menyirami ruangannya dengan sebuah bensin lalu mereka pergi. Di sisi lain, Sheriff Carter mendengar suara teriakan dari Moss. Ternyata Moss ada di dalam sebuah toko yang tepat berada di seberang kantornya. Sheriff yang mengetahuinya, ia langsung bergegas keluar untuk menolong Moss. Namun, di saat Sheriff Carter baru berada tepat di depan tokonya, secara tiba-tiba tokonya meledak dan membuat dirinya terpental hingga ke tengah jalan. Dan di sisi lain, ternyata Lita berhasil terbujuk oleh rayuan manis dari si pria tua tersebut. Dengan ia menjanjikan kepadanya bahwa jika Lita membebaskan dirinya, ia akan dibiarkan selamat olehnya. Namun pada kenyataannya saat si pria tua itu telah dibebaskan oleh Lita, ia malah langsung menusuk kedua matanya hingga buta. Kemudian Sheriff Carter yang mengetahuinya, ia langsung menembak ke bagian bahunya si pria tua tersebut. Alhasil pria tua tersebut dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu Sheriff Carter membalut kedua matanya Lita menggunakan sebuah perban. Setelah itu Sheriff Carter pergi keluar untuk mencari sebuah bantuan. Namun saat di luar ternyata ia menemukan fakta mengejutkan karena ia mendapati suaminya yang sudah tersekap di dalam kabin mobil. Lalu ia berusaha menolongnya dengan membuka pintunya. Namun sungguh sayang, apa yang dilakukannya malah membuat suaminya mati terbunuh oleh sebuah pisau yang membelah ke bagian perutnya. Dikarenakan itu adalah sebuah perangkap yang sudah dibuat oleh ketiga kanibal bersaudara. Ketika suaminya pun mati. Kemudian dari kejauhan Three Finger datang mengendarai truknya dan langsung menabrakkan mobilnya. Lalu di sana sedikit terjadi pergulatan adu jotos antara Three Finger dan Sheriff Carter, yang pada akhirnya Three Finger berhasil melumpuhkannya lalu membawanya masuk ke dalam kantornya. Di sisi lain, Lita yang sudah frustasi dan ketakutan karena ia sudah diancam akan dipersakos dan dibunuh oleh si pria tua tersebut, akhirnya Lita memutuskan untuk pergi melarikan diri dari tempat itu dengan kondisi mata yang sudah buta. Singkat waktu, akhirnya ketiga kanibal tersebut berhasil membebaskan si pria tua itu. Lalu di sana juga sudah ada Sheriff Carter yang sudah terikat pada bagian kaki dan juga tangannya, di mana pada bagian kakinya sudah terpasang sebuah kabel yang akan menarik pelatuk pistolnya dan langsung menembakkan sebuah peluru ke bagian kepalanya jika ia menginjakkan kakinya ke lantai. Kemudian sebelum pergi, pria tua itu juga membakar kantornya yang sebelumnya sudah disirami oleh bensin. Dan pada akhirnya Sheriff Carter pun mati tertembak oleh sebuah pistol pada bagian kepalanya dikarenakan ia menginjakkan kakinya ke lantai. Setelah memastikan kematiannya Sheriff, akhirnya pria tua itu bersama ketiga kanibal bersaudara pergi dari tempat itu. Sementara itu, Lita yang sedang dalam pelariannya, ternyata ia bertemu dengan sebuah mobil di tengah jalan. Di sana ia merasa senang karena beranggapan bahwa dirinya akan selamat. Tapi ternyata orang yang menolongnya adalah keluarga kanibal. Seketika membuat harapan Lita untuk selamat pun sirna. Setelah itu, mereka segera pergi meninggalkan kota tersebut bersama dengan Lita yang berada di dalam truknya. Dan film pun berakhir, ending yang ngeselin, haha. Oh iya, kalau menurut Mimin pribadi, film series yang kelima ini sih masih oke dan masih bisa dicerna. Kalau dilihat dari cara ketiga kanibal bersaudara dalam mengeksekusi para korbannya, khususnya untuk peran si Three Finger sendiri. Kalau untuk segi jalan ceritanya, menurut Mimin terlalu datar, karena di film ini sebenarnya fokusnya bukan ke 5 remaja tersebut, tapi lebih cenderung film ini fokusnya ke si pria tua. Kenapa Mimin bilang begitu? Karena si kanibal bersaudara mengeksekusi orang-orang yang ada, ya tujuannya hanya untuk membebaskan si pria tua tersebut. Karena mungkin mereka berhutang budi sama si pria tua itu. Sama satu lagi, ini Mimin juga agak bingung sih, pria tua itu tiba-tiba muncul aja tanpa ada sejarah ceritanya. Ya walaupun di dalam film ini diceritakan secara sekilas tentang masa lalu dari si pria tua tersebut, tapi tetap aja agak janggal. Ya setidaknya diceritakan sedikit kek gimana pertemuan antara si Maynard Odets dengan si ketiga kanibal bersaudara. Jadi kan kita sebagai penonton agak sedikit punya pencerahan. Ya intinya begitu aja sih kesimpulan dari Mimin pribadi tentang series yang kelima ini. Kalau kalian mau menambahkan silahkan tinggalkan di kolom komentar. By the way, film ini mendapatkan rating 4,1/10 di situs IMDb. Kalau dari Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 4,3/10 dikarenakan kesadisan yang dilakukan oleh Three Finger saat mengeksekusi Billy dan Julian. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film Wong Chun seri kelima. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Freedom Kreasi dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Sukses buat kalian semua, salam kopi pahit.
Brrr.